baru lulus tapi udah langsung bisa kerja di klinik plus punya home care. Apa sih yang saya tuju ke depannya? Karena selama saya berkuliah itu hanya fokus organisasi, kemudian di lingkungan kampus saja, sehingga saya membentuk zona nyaman di situ. Bagaimana caranya saya skripsi ini tidak mengeluarkan duit sama sekali, tapi saya mencari duit. Saya meneliti bagaimana reaksi ibu hamil yang mengalami keluhan-keluhan. Kemudian saya berikan beberapa teknik yang sudah dilatih di EBSCO. Itu saya berikan kepada pasien-pasien saya dengan cara gratis. Karena di era zaman sekarang, terutama Gen Z, kita kebanyakan yang mau diatur ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengatur diri kita sendiri untuk menaikkan skill, menaikkan pengetahuan, dan meningkatkan integritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bunda Julianti, founder EBSCO. Hari ini Bunda Ati ada di kota Samarinda. Kalau tahu kota Samarinda, pasti kota Kalimantan. Wah, makanannya, ya tempat-tempat hiburannya juga enak di Samarinda. Dan yang pasti Bunda Ati hari ini ketemu dengan sahabat EBSCO di Samarinda bersama siapa ya? Kita kenalan yuk. Silakan kenalan yuk. Hai, saya Bunda Siana Rahmawati, fresh graduate tahun 2025. Masya Allah, manggil Uci ya. Manggilan dekat Bunda Ati Uci, apa kabar Ci? Alhamdulillah baik, sehat sampai detik ini. Alhamdulillah, senang banget ya. Akhirnya bisa bertemu lagi dengan sahabat EBSCO di Samarinda. Ini perjalanan apa nih kegiatan saat ini? Saat ini saya kerja di suatu klinik sambil menjalankan home care baby spa, Bun. Sambil di klinik plus home care baby spa. Betul, Bun. Keren tuh. Baru lulus tapi udah langsung bisa kerja di klinik plus punya home care. Pertanyaannya, kira-kira gedean klinik apa home care ya? Oh my god. Wow. Gimana ceritanya kok bisa klinik sama home care tuh awalnya gimana, Ci? Oke, awalnya itu memang bertemu EBSCO. Oh, bertemu EBSCO. Ya, tahun berapa pelatihannya? Tahun 2023. Oh, 2023. Oke, berarti masih sekolah ya? Iya, masih kuliah, Bu. Masih kuliah udah ikut pelatihan. Oke, terus setelah bertemu EBSCO, awalnya ditawari gratis. Sama siapa? Oh gitu, gratis awalnya. Awalnya ditawari gratis, tapi saya nggak mau. Oh, is mental kaya. Iya, betul. Oke. Tapi setelah saya pikir, apa sih yang saya tuju ke depannya? Karena selama saya berkuliah itu hanya fokus organisasi, kemudian di lingkungan kampus saja, sehingga saya membentuk zona nyaman di situ. Sampai akhirnya setelah saya baru melihat, oh, EBSCO itu adalah pelatihan baby spa yang cukup terkenal, dari bayi sampai ke maternity, ibu hamil, ibu nifas, itu semuanya dirawat dengan sepenuh hati. Alhasil saya memandangnya dengan, wah, ini perlu dicoba, seperti itu. Jadi keluar dari zona nyaman di dunia perkuliahan itu, Bu. Oke, tadinya awalnya hanya mahasiswa organisasi, nggak tertarik nih dengan pelatihan-pelatihan peluang usaha ya, karena berpikir masih mahasiswa gitu kan. Tiba-tiba, wah, ini kayak ada peluang besar setelah nanti saya lulus ya. Iya, betul. Berarti dia punya mindsetnya berbeda ya, grow mindset ya. Walaupun mahasiswa tapi berpikir udah maju ya, Ci. Iya, betul. Oke, akhirnya terus lulus nih, ikut pelatihan itu ya, ikut pelatihan, lulus, ya nggak? Iya, Terus langsung action itu setelah lulus apa pas masih kuliah? Nah, awal mulanya itu nggak mau action, Bun. Setelah ikut pelatihan nggak mau action dulu, karena saya berpikir, saya mau kemana? Jadi saya nggak tahu nih tujuan saya ini mau bikin siapa, kita nggak tahu ya. Karena di situ kan saya hanya di dunia perkuliahan. Kemudian alhasil karena itu semester akhir mendekati skripsi, jadi sebelum saya ikut pelatihan itu saya berpikir bagaimana caranya saya skripsi ini tidak mengeluarkan duit sama sekali, tapi saya mencari duit. Oh, gimana skripsi
tapi menghasilkan uang dari Betul. skripsinya. Iya, betul Kok sekali. bisa? Wah, penasaran ya. Terus lanjut dong. Nah, setelah saya berubah mindset, saya tidak tahu kan Bun, awal jalannya mau ke mana. Oke. Alhasil, setelah saya memulai skripsi saya, di situ saya tertarik bagaimana kalau pelatihan yang saya ikuti tadi ternyata bisa menjadi pendidikan saya sampai saya lulus dan menghasilkan duit sampai saya lulus. Oke, gimana tuh caranya maksudnya? Nah, jadi Bun, semenjak saya memulai skripsi, ternyata saya meneliti bagaimana reaksi ibu hamil yang mengalami keluhan-keluhan. Kemudian saya berikan beberapa teknik yang sudah dilatih di EBSCO. Itu saya berikan kepada pasien-pasien saya dengan cara gratis, tanpa dipungut biaya. Oke, jadi pasien ini jadi sasaran untuk skripsi ya? Betul, Bu. Oke, tapi pasiennya nggak bayar. Enggak. Waduh, keren banget ya. Terus akhirnya skripsinya gimana nih? Nah, setelah skripsi saya selesai, Ah. Bun, sampai saya lulus di sarjana kebidanan, beberapa kali saya dipanggil oleh pasien-pasien saya yang tadi. Masya Allah, dari awalnya jadi mahasiswa, ini pasien jadi sasaran skripsi, akhirnya jadi repeat order pasiennya. Betul, Bun. Masya Allah, keren banget ya. Masya Allah. Dosennya siapa ya? Keren amat ya gitu ya. Nah, yang pasti jadi akhirnya cuan ini bisa dihasilkan dari masih kuliah ya Ci ya. Betul, Ya, Ci? siap, Oke. iya, betul. Nah pertanyaan sekarang akhirnya Uci lulus deh kuliah, ya kan, dan sekarang sambil kerja. Itu ngatur waktu antara kuliah klinik sama home care itu gimana akhirnya Ci? Nah, kebetulan saya belajar juga di pelatihan EBSCO itu tentang bagaimana cara kita bermitra. Bermitra. Betul. Oke. Jadi kita tidak membangun home care kita sendiri, tapi bagaimana cara kita membangun home care di mitra orang lain. Sehingga yang awalnya tadi saya home care sendirian, saat saya bekerja, itu saya mengajak bagaimana jika mereka itu yang saya berikan home care di klinik seperti itu. Oh, jadi Oci bekerja sama klinik nih, bermitra. Betul. Ih, keren banget. Nah, itu sistem bagi hasilnya gimana tuh, Ci? Nah, kalau untuk sistem bagi hasilnya, memang kita tuan perjanjian dari klinik. Oke, seperti itu. berarti sistem kekeluargaan juga ya, Ci ya? Betul, Bu. Oke, nah berarti kan bisa dong yang mahasiswa baru lulus kan belum punya pasar ya, belum punya marketing, bisa bermitra ya sama klinik ya, seperti Oci yang jalanin ini. Waduh, berarti banyak dong peluang-peluang mahasiswa setelah lulus ini nggak nungguin lamaran kerja ya? Betul, Bu. Iya nggak? Karena di era zaman sekarang, terutama Gen Z, kita kebanyakan nggak mau diatur ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengatur diri kita sendiri untuk menaikkan skill, naikkan pengetahuan, dan meningkatkan integritas kita. Waduh, jadi nggak ada kata setelah lulus nganggur gitu nggak ya? Betul, Ya betul. pasti harus ikut pelatihan dulu bersama EBSCO ya Ci ya? Iya. Oke, Ci ini di depan saat ini banyak nih para mahasiswa yang udah lulus, ya nggak? Tapi masih menunggu lamaran kerja nih. Apa tipsnya atau pesannya buat sahabat-sahabat EBSCO nih? Wah, sayang banget nih buat teman-teman semua yang fresh graduate tapi masih nganggur. Mumpung kalian masih di usia saat ini yang masing-masingnya kuat untuk jalan-jalan, kita masih banyak loh target untuk liburan tentunya. Siapa sih yang gak mau liburan? Jadi jangan sampai terlambat karena hanya terhalang oleh usia, apalagi menikah dini. Jadi buat teman-teman semua, usahakan cari peluang sebanyak-banyaknya. Ingat, kebanyakan Gen Z tidak mau diatur. Jadi bagaimana cara kita mengatur diri kita sendiri untuk mengupgrade diri kita. Jadi jangan dengerin tuh kata teman-teman kalian yang cuma bisanya jalan-jalan, shopping-shopping. Teman kalian itu menentukan isi dompet kalian. Waduh, keren. Kak teman, jadi yang pasti pesannya adalah jangan nunggu lamaran kerjaan, harus segera ciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Oke, keren ya. Waduh, Ci, banyak banget nih. Pokoknya pengen banget lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Uci ya. Yang pasti hari ini kita cukup dulu karena kebetulan sibuk, udah banyak pasien yang ngantri. Waduh, ya nggak? Jadi yang pasti follow Instagramnya Uci apa nih? Happy Baby Treatment wilayah Samarinda dan Kutai Barat. Oke, jangan lupa ya di follow juga EBSCO-nya ya. Oke, makasih ya Ci. Sama-sama, Oke. Bunda. EBSCO, yes we can, yes yes yes. Woo!